DPR Amerika Serikat atau AS menyetujui rancangan undang-undang atau undang-undang mengenai bantuan dana perang miliaran dolar untuk Israel yang terus menyerang wilayah Gaza, Palestina secara brutal. Melansir dari AFP, RUU tersebut akan menyediakan dana terutama untuk memperkuat pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Selain untuk Israel, dana bantuan perang ini juga diberikan kepada Ukraina dan Taiwan. Senator Amerika diperkirakan akan meloloskan RUU ini pekan depan dan mengirimkannya kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Apakah kunci kekuatan Israel dan Ukraina adalah dukungan negara paman Sam? Apakah Amerika jadi penjajah nomor satu dan pusat keuangan dunia, dan apakah Amerika sulit dikalahkan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kita mendengar ada dana segar 1.500 triliun, nampaknya utang Indonesia bisa cepat lunas gitu ya, Bung. Tapi ini untuk membantu negara penjajah Israel dan Ukraina. Dan kali ini juga tadi kemungkinan dana tersebut atau sekitar 1.572 triliun rupiah itu untuk membantu pertahanan negara penjajah Yahudi, yaitu Israel, juga Ukraina dan Taiwan. Apakah menurut Anda, Bung Farid, motif ekonomi dan politis dari rencana ini, Bung? Ya, pertama ini eh, menunjukkan kepentingan besar Amerika ya di tiga wilayah ini atau di tiga negara ini. Yang pertama adalah Israel atau entitas penjajah Yahudi, yang kedua adalah Ukraina, yang ketiga adalah Taiwan ya. Israel atau entitas penjajah Yahudi ini uh, merupakan harga mati bagi Amerika untuk dipertahankan di kawasan Timur Tengah. Ya. Ada tiga kepentingan dasar politik luar negeri Amerika di Timur Tengah. Yang pertama adalah menjamin suplai minyak dan energi yang bisa dikendalikan dan murah. Yang kedua adalah mencegah kekuatan politik Islam ya yang berdasarkan ideologi Islam, apalagi dalam bentuk negara khilafah ya yang menyatukan umat Islam. Yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi gitu ya. Karena itu Amerika sudah sejak lama ya memberikan bantuan yang besar kepada entitas penjajah Yahudi ini. Bisa disebut Israel adalah negara yang paling banyak menerima bantuan entitas penjajah Yahudi ya. Paling banyak menerima bantuan luar negeri Amerika Serikat ya. Sementara Taiwan itu juga dibutuhkan oleh Amerika untuk membendung Cina ya. Kita tahu isu Taiwan ini termasuk isu yang digunakan oleh Amerika untuk membendung pengaruh politik Cina sehingga pengaruh politik Cina tidak mengglobal ya. Cina disibukkan dengan urusan-urusan regional secara politik, antara lain isu Taiwan termasuk juga isu Korea Utara ya. Karena itu Amerika penting untuk mendukung penuh keberadaan Taiwan ya. Demikian juga Ukraina ya. Ukraina pada saat sekarang ini dibutuhkan oleh Amerika dalam politik luar negerinya untuk mempertahankan posisi Amerika di Eropa ya, terutama melalui NATO ya. Nah, salah satu kebijakan dari Amerika adalah memunculkan isu Ukraina sehingga eksistensi NATO itu tetap bisa dipertahankan di Eropa, dan ini adalah cara Amerika untuk menjaga eksistensinya di Eropa melalui NATO. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah bantuan itu menunjukkan tingkatan kepentingannya. Kalau kita lihat
entitas penjajah Yahudi ini memang mendapatkan bantuan dana yang sangat besar ya. Ini menunjukkan apa tingkat kepentingan Amerika untuk mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini ya seperti itu. Baik, Bung Farid yang tadi juga sudah Anda paparkan, apakah banyak ketika disponsori oleh negara paman Sam tersebut, negara-negara tersebut itu di atas kertas sulit ditumbangkan? Ya, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari politik global Amerika ya. Kita tahu Amerika ini kan adalah negara ideologis ya, yang dibangun atas dasar kapitalisme. Maka politik luar negerinya itu adalah menyebarluaskan ideologi kapitalisme di seluruh dunia dan memastikan dunia itu tetap mengadopsi ideologi kapitalisme. Eh, dalam hal ini Amerika membangun sistem politik maupun sistem ekonomi global ya untuk mempertahankan dan memastikan eksistensi ideologi kapitalisme ini. Di tingkat global Amerika secara politik membentuk PBB ya, demikian juga IMF dari segi ekonomi dan World Bank ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri Amerika. Yang ketiga, Amerika melakukan politik regionalisme ya dalam pengertian mempertahankan wilayah-wilayah regional yang itu memang dibutuhkan oleh Amerika ya. Apalagi dalam kondisi Amerika yang tidak sekuat dulu, maka politik regional itu menjadi sangat penting, yaitu memainkan pemain-pemain regional ya sehingga Amerika tidak membutuhkan energi yang sangat besar ya, seperti di kawasan Timur Tengah saat sekarang ini Amerika memainkan Israel, memainkan penguasa-penguasa Arab ya, sehingga Amerika tidak terjun secara terbuka ya atau front terbuka dalam perang di Timur Tengah karena itu sangat menyedot energi mereka ya untuk Afghanistan saja mereka itu memilih mundur ya secara langsung militernya meskipun tentu mereka tetap menjaga eksistensi politiknya di kawasan itu ya. Karena itu Amerika perlu memberikan bantuan ini ya untuk menjaga negaranya sebagai negara adidaya ya. Saya kira itu kepentingan Amerika terkait dengan bantuan luar negeri ini. Dan sekaligus ya ini catatan berikutnya, sekaligus itu menunjukkan ya pragmatisme politik luar negeri Amerika ya. Mereka Amerika ini sesungguhnya bukanlah negara yang benar-benar menjaga uh, ide-ide atau isu-isu pokok mereka ya seperti hak asasi manusia misalkan demokrasi dan sebagainya dalam kondisi yang tertentu ya Amerika cenderung bahkan sering sekali ya mengabaikan masalah HAM atau masalah demokrasi ya dan itu mereka buktikan dengan bantuan luar negeri kepada entitas penjajah Yahudi ini. Semua sudah tahu dan sudah nyata di depan mata bagaimana kebiadaban entitas penjajah Yahudi ini. Lebih dari 30 ribu umat Islam di Palestina yang terbunuh insya Allah syahid fisabilillah sejak Oktober 2023 ya. Penghancuran rumah-rumah sakit ya demikian juga penghancuran rumah-rumah ibadah ya demikian juga keberadaan pengungsi yang hidup tidak layak di wilayah Rafah misalkan tapi Amerika tetap saja memberikan bantuan persenjataan mereka ya kepada entitas penjajah Yahudi ini ya ini cerminan ya hipokritisme Amerika dan sekaligus pragmatisme politik luar negeri Amerika karena itu patut kita pertanyakan ya kalau ada negeri-negeri Islam yang masih percaya kepada Amerika untuk menyelesaikan isu-isu wilayah negeri-negeri Islam ya atau masih percaya kepada PBB padahal Amerika Serikat sendiri dalam beberapa hal ya lebih mengedepankan kepentingan dalam negeri mereka ya dibanding dengan isu-isu atau nilai-nilai yang sebenarnya substansial dalam kapitalisme ya seperti demokrasi, penjagaan hak asasi manusia dan sebagainya. Begini. Ini tidak ada negara yang mampu menandingi manuver negara paman Sam tersebut di kancah geopolitik internasional yang
mampu mengguncang struktur politik internasional, Bung Far? Ya, ya harus kita akui sampai sekarang Amerika merupakan negara superpower ya, yang paling top di dunia. Itu ditunjukkan dengan apa kemampuannya untuk mengendalikan politik dan ekonomi dunia ya dengan perangkat-perangkat seperti PBB, IMF dan World Bank, termasuk mata uang dolar misalkannya secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Amerika masih merupakan negara yang punya kendali yang sangat kuat ya di dunia saat sekarang ini. Yang kedua, kekuatan Amerika juga ditopang oleh kekuatan militer mereka ya. Bisa disebut Amerika bersama dengan Rusia memiliki persenjataan nuklir yang terbesar di dunia ya. Demikian juga Amerika memiliki pasukan tempur di berbagai kawasan dunia dan pangkalan-pangkalan militer. Bisa disebut pangkalan militer Amerika itu paling tersebar di seluruh dunia ya, terutama di kawasan Timur Tengah sebagai wilayah yang bergejolak. Belum lagi kalau kita lihat penyebaran pangkalan militer yang disebut dengan kapal induk ya, yang sebenarnya itu miniatur dari pangkalan militer Amerika ya, itu juga menyebar di berbagai kawasan laut dunia yang sangat strategis ya. Demikian juga kendali Amerika terhadap penguasa-penguasa regional di berbagai kawasan itu masih sangat kuat ya. Bisa dipastikan ya tidak ada isu-isu pergantian kepemimpinan politik di berbagai kawasan dunia termasuk Indonesia misalkan tanpa diperhatikan oleh Amerika dan untuk kepentingan Amerika ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan Amerika sampai sekarang ini masih menjadi negara yang paling superpower ya. Kalau tadi ditanya apakah ada negara lain yang bisa mengimbangi Amerika ya, banyak pihak yang mengatakan Cina ya, tapi perlu kita catat Cina tampaknya sulit ya untuk menggantikan posisi Amerika karena kekuatan negara adidaya itu tidak hanya ditopang oleh ekonomi ya, mungkin secara ekonomi Cina bisa bersaing, itu pun Cina masih masuk dalam keluarga besar kapitalisme ya, artinya sementara kapitalisme global itu masih dikendalikan oleh Amerika ya, sementara dari segi ideologi ya Cina tidak menyebarluaskan ideologi komunisme ke seluruh penjuru dunia ya. Demikian juga secara militer kekuatan militer Cina dan penyebaran pasukan mereka yaitu masih jauh dari Amerika Serikat ya, termasuk senjata nuklir ya. Nah, karena itu kalau kita bicara ya bagaimana kemunculan negara yang akan menggeser Amerika sebagai negara adidaya ya, yang pertama dibutuhkan negara yang kuat ya, yang terutama ideologinya itu bertentangan secara langsung ya atau secara diametral dengan Amerika Serikat ya. Jadi kalau negara itu masih mengusung kapitalisme, seburuk-buruknya atau selemah-lemahnya Amerika ya saat sekarang ini, kalau negara lain itu masih mengusung kapitalisme, Amerika tetap menjadi negara yang paling top ya. Maka dibutuhkan negara yang mengusung ideologi yang berbeda dengan kapitalisme ya. Demikian juga ideologi yang bisa menyatukan ya, yang artinya dia bukan berbasis kepada nation state atau negara bangsa yang menyekat-nyekat ya. Dan itu sebenarnya harapan itu ada pada Islam ya. Islam bisa sebagai negara adidaya yang menjadi tandingan untuk Amerika Serikat ya, karena ideologi Islam itu secara diametral bertentangan dengan kapitalisme ya. Demikian juga Islam memiliki potensi ya untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia ya, dengan satu payung negara yang juga siap ya untuk menyatukan umat ini, yaitu negara khilafah ala minhajin nubuwah yang disatukan oleh syariat Islam ya. Jadi tidak ada apa namanya nilai pencegah sebenarnya bagi kekuatan Islam untuk muncul sebagai negara adidaya yang akan mengimbangi
Amerika Serikat ya. Persoalannya saat sekarang ini umat Islam memang masih belum menjadikan Islam sebagai ideologi mereka ya, sebagai dasar yang menyatukan mereka. Di situ persoalannya. Negeri-negeri Islam masih disekat dengan negara-negara bangsa yang memperlemah, dan karena itu hampir semua penguasa di negeri Islam yang berbasis pada nation state ini adalah negara yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, terutama di Timur Tengah ya. Negara bangsa di sana itu lahir dari rahim kolonialisme ya, karena itu sulit untuk berharap pada negara bangsa, termasuk penguasa-penguasa yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat potensi untuk menggeser kekuatan Amerika itu ada pada kekuatan Islam, tapi memang dibutuhkan negara ya. Eh, Kapitalisme tanpa negara juga ya omong kosong ya. Komunisme tanpa negara sama juga bohong ya. Termasuk Islam, Islam tanpa negara juga tidak akan bisa menjadi negara adidaya yang mempengaruhi politik dunia secara internasional. Baik, Bung Farid, dan yang tadi sudah Anda paparkan, apakah hadirnya negara adidaya Islam yang berkembang di ideologi kapitalisme hanya menunggu momen yang tepat? Ya, ini sebenarnya dari segi uh, semua faktor ya, baik eksternal dan internal, ini momen sekarang ini sangat sangat tepat sebenarnya ya. Tinggal adakah kemauan politik dari umat Islam sendiri ya. Secara eksternal kalau kita lihat ya, kapitalisme ini kan sudah menunjukkan kebobrokannya ya, dan umat Islam sudah melihat ya bagaimana urusan-urusan mereka ketika diatur oleh kapitalisme secara global morat-marit ya. Secara ekonomi mereka dieksploitasi, secara politik mereka sangat lemah gitu ya, meskipun jumlah mereka besar ya. Kasus Palestina ini sebenarnya menunjukkan semua itu ya, bagaimana perangkat-perangkat kapitalisme internasional itu tidak sama sekali bisa membantu rakyat Palestina ya. Demikian juga negara bangsa yang itu merupakan lahir dari rahim kolonialismenya Barat ya, itu juga tidak bisa membantu ya. Dan secara politik dan ekonomi juga sebenarnya negara-negara Barat dalam kondisi yang tidak sekuat dulu ya di awal kebangkitan mereka ya, karena krisis ekonomi yang berkepanjangan ya. Mereka masih bertahan sekarang ini ya karena ada negara-negara lain yang mereka eksploitasi ya, terutama negara-negara dunia ketiga yang kaya ya, atas nama investasi asing, perdagangan bebas dan sebagainya, melalui penguasa-penguasa yang berkhianat ya. Faktor eksternal juga kalau kita lihat, kepercayaan terhadap kapitalisme saat sekarang ini sudah pada titik nadir ya. Orang sampai pada tingkat apa yang harus dipertahankan dari kapitalisme ini melihat kondisi dunia yang morat-marit sekarang ini ya. Demikian juga kalau kondisi internal umat sebenarnya juga sangat mendukung ya. Dari Gaza ini, kasus Gaza ini, umat semakin merasakan ya bahwa negara bangsa yang ada selama ini telah memperlemah mereka ya, terutama di Timur Tengah ya. Mereka tidak bisa membebaskan saudara mereka yang ditindas ya, karena negara bangsa ini otomatis melestarikan penguasa-penguasa yang lahir juga dari rahim kolonialisme ya. Kalau kita bicara Saudi misalkan, itu adalah negara yang lahir dari pengkhianatan dari khilafah Islam, termasuk Yordania itu adalah negara yang lahir dari pengkhianatan terhadap khilafah Islam, dan mereka bekerja sama sejak dulu dengan Inggris ya. Jadi kesadaran bahwa sistem sekarang ini di tengah-tengah yang ada di tengah umat ini memperlemah mereka itu semakin kuat ya. Yang kedua, kesadaran umat bahwa umat Islam ini harus bersatu itu juga sudah sangat sangat kuat ya, terutama dalam kasus Gaza ini ya. Kerinduan umat untuk bersatu itu sungguh sangat kuat ya. Yang ketiga, keinginan umat, kerinduan umat terhadap adanya ahlul quwah atau militer yang bisa membebaskan mereka itu juga sangat sangat besar ya. Ketika Iran melakukan serangan drama ya ke Israel yang tidak memberikan dampak yang signifikan, kerusakan yang signifikan ya. Kalau kita lihat rakyat Gaza itu sudah senang ya. Demikian juga kaum muslimin ada harapan gitu ya, walaupun ini sebenarnya serangan drama. Ini sebenarnya kan menunjukkan bahwa kerinduan umat terhadap
panglima-panglima perang seperti Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang akan membebaskan negeri-negeri Islam yang ditindas ya. Yang berikutnya, kesadaran umat tentang butuhnya kesatuan politik dalam wujud negara khilafah ala minhaji nubuwah itu sebenarnya juga sudah semakin menguat ya, seiring dengan semakin tidak percayanya lagi umat pada sistem negara bangsa yang lahir dari rahim kolonialisme ya. Jadi secara internal ya, umat sesungguhnya juga sangat membutuhkan perubahan saat sekarang ini ya. Tinggal ini proses yang terjadi di berbagai kawasan negeri-negeri Islam ya, yang kita harapkan akan membawa perubahan yang signifikan ya, apalagi setelah terbongkarnya kerusakan kapitalisme ini dan terbongkarnya pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam ya. Iran misalkan melakukan serangan terhadap Israel ya setelah kedutaan besar mereka atau konsulat mereka di Suriah itu dibombardir dan membunuh beberapa jenderal mereka ya, bukan karena Palestina itu diserang kan begitu. Demikian juga apa yang dilakukan oleh dalam serangan Iran ini adalah serangan yang ecek-ecek gitu ya. Kalau kata orang Medan itu serangan yang drama ya, karena Israel itu sudah tahu ya sebelumnya bahwa akan terjadi serangan, dan Iran juga sudah melakukan kontak-kontak dengan Oman, telah melakukan kontak dengan Yordania, termasuk Mesir dan Saudi ya, dan itu sudah paham ya bahwa itu pasti kontak-kontak ini maksudnya untuk memberikan informasi kepada Amerika, memberikan informasi juga kepada entitas penjajah Yahudi ya, karena itu mereka siap ya, dan sekaligus tampak pengkhianatan dari penguasa negeri Islam ini, bagaimana Yordan kemudian menjatuhkan beberapa ada yang menyebut rudal, ada yang menyebutkan drone ya dari Iran ya. Jadi alih-alih kemudian yang dilakukan oleh Yordania itu mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya untuk membombardir entitas penjajah Yahudi, tapi yang justru dia lakukan adalah mencegah serangan Iran yang meskipun itu sebenarnya serangan yang ecek-ecek gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kesadaran ini semakin kuat di tengah-tengah umat ya. Ini tinggal tunggu momen perubahan yang dinamikanya tentu berbeda-beda di berbagai kawasan dunia Islamnya. Dan perlu kita pahami bahwa kalau kita bicara perubahan itu tidak bicara dari hitung-hitungan atau fakta yang bisa kita lihat di depan mata, tapi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah sudah menginginkan terjadinya perubahan, menginginkan pergiliran kekuasaan, yaitu suatu hal yang tidak bisa dibendung oleh siapapun ya, termasuk kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, tidak ada satupun yang bisa membendungnya ya, dan itu tinggal menunggu waktu saja. Baik, jazakallah Bung Farid. Jadi saat ini momen yang sangat tepat untuk memperjuangkan tadi tegaknya negara adidaya Islam yang bisa melawan negara ideologi kapitalisme. Jazakallah sekali lagi Bung Farid, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.